Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi Paretno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, kali ini saya mendapatkan servisan kipas angin ya. Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana full cara pengecekan atau mencari kerusakan, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan apa yang perlu dilakukan penggantian, apakah itu terjadi di komponen utamanya atau di komponen pendukungnya ya. Nah, sebagai seorang teknisi, hal basic yang perlu kita lakukan untuk pertama kali ketika kita menerima servisan kipas angin adalah kita cek bagian bushingnya. Bushing adalah atau bearingnya ya. Jadi caranya cukup simple. Ini kita putar dengan tangan seperti ini ya, asnya ya. Kalau dia ringan berarti dia bushingnya nggak bermasalah atau oke ya. Kalau berat dia berarti ada di masalah di bushingnya. Kemudian kita gerakkan ini maju mundur. Apakah celah bebasnya dia banyak atau enggak. Kalau celah bebasnya banyak berarti seal di dalam dia udah rusak ya. Kalau celah bebasnya dikit, ini berarti dia masih bagus untuk bushing dan as motornya ya. Nah, untuk selanjutnya kita cek rangkaian elektroniknya. Untuk rangkaian elektroniknya, sebelum saya jelaskan bagaimana cara mengetesnya, akan sedikit saya beri gambaran tentang wiringnya sehingga nanti teman-teman paham apa yang saya jelaskan ya. Oke, ini kita singkirkan dulu multimeternya. Kemudian ini kita singkirkan seperti ini dulu aja, sehingga nanti teman-teman paham yang saya maksud ya. Oke. Secara umum atau hampir semua rata-rata kipas angin itu memiliki wiring diagram seperti ini ya, teman-teman. Oke. Ini ada listrik PLN dari sini. Oke. Kemudian ini ada fuse ya. Ini fuse sini. Oke. Kemudian di sini ada lilitan ya. Kita gambarkan seperti ini aja lilitan. Nah, ini lilitan running ya. Ini namanya yang pertama lilitan running ya. Kemudian ada lilitan kedua, ini juga lilitan running. Oke ya. Lilitan running. Kemudian ada ketiga juga lilitan running ya. Oke, seperti ini. Nah, baru yang keempat, ini namanya lilitan starting. Oke, seperti ini. Oke, ini nanti kesepit satu, ini nanti ini kesepit tiga, nanti speed 3 ya. Ini speed 2, ini speed 1. Oke, jadi ini nanti dirangkai seri seperti ini ya. Rangkaiannya basicnya seperti ini teman-teman. Oke, kemudian di sini ada yang namanya kapasitor ya. Kapasitornya kita taruh sini. Ini simbol kapasitor ya. Ini sini. Oke. Ini speed-nya itu di sini, kabel-kabel speed ya. Ini saya gambarkan seperti ini saja speed-nya nanti biar teman-teman paham yang saya maksud ya. Oke, ini adalah kabel speed. Oke, ini kapasitor yang ini. Oke.
Ini ke arus 220 volt ya. Oke, ini adalah rangkaian kipas angin ya. Nah, sekilas rangkaian. Jadi dia untuk yang ini 1, 2, 3 ini namanya lilitan running atau running gulungan ya. Sedangkan yang ini adalah lilitan starting ya, yang disuplai seri dengan kapasitor ya. Oke. Nah, untuk pengetesannya kita pertama-tama kita tes fuse-nya ya. Untuk fuse-nya ini apa? Ini fuse-nya dia berada di dalam lilitan. Nah, untuk mengetes fuse-nya ini maaf, ini fuse-nya posisinya di sebelah sini ya. Ini jadi ini lurus sebenarnya. Ini kabel fuse-nya itu dia sebelah sini. Ada kekeliruan sedikit ya teman-teman. Ini fuse-nya ya. Fuse-nya. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita cek fuse-nya apakah fuse-nya putus atau enggak. Itu caranya mudah sekali. Untuk kabel kapasitor ini kita potong aja. Kita potong dulu seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini ada kabel ya, kabel yang atas ini adalah bentuk kapasitornya tuh yang ini ya. Ini kita potong saja, kebetulan ini sudah pernah diganti jadi kita tinggal lepas saja. Oke, ini kita potong, berarti kapasitor rangkaian yang ini sama ini kita potong. Nah ya, ini kepotong lah ini. Nah, kemudian kita cek antara kabel bekas kapasitor yang satu ini dengan stop kontak ya, stop kontak. Kalau dia terhubung berarti dia bagus atau tidak putus ya. Oke. Alat yang dibutuhkan multimeter ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah multimeter digitalnya, jadi nanti teman-teman paham. Kita pasang ke mode dioda ya teman-teman. Nah, ini udah kita connect, dia nilainya 030 ya. Oke, kita tes. Ini adalah kabel stop kontaknya, jadi ke salah satu kita hubungkan ke sini, kemudian yang satu ke kabel bekas kapasitor. Oke, 038 berarti ini kita bisa simbolkan fuse-nya oke ya, fuse-nya tidak putus. Oke, dia fuse-nya. Kemudian kita cek rangkaiannya ya. Ini rangkaian 3-4 rangkaian ini kan dirangkai seri. Ini kabel kapasitor ini sudah kita putus ya, sudah kita putus yang ini. Berarti kita bisa ngetes apakah ini di kumparannya ini ada terjadi putus atau enggak. Ini kita tes di kabel yang atas ini ya, yang kita potong tadi, sama di mode dioda untuk multimeternya posisinya ya. Oke, perhatikan. Oke, ini ya, ini terhubung, posisi terhubung. Kemudian ini kabel yang dua yang masuk ke dinamo ya, kita tes. Oke, teman-teman perhatikan nilainya adalah 854. Oke, jadi ini sebenarnya ini kondisinya untuk yang normal nilai standarnya adalah 300 sampai 600 ya, nilai ohmnya ya. Jadi nilai hambatan kipas angin untuk tipe dinding atau tipe wall fan ya, seperti ini, itu yang normal adalah 300 sampai 600. Jika melebihi 600 itu dia kumparannya rusak ya, atau nilai tahanannya melar. Jadi dia ibarat kata dia hampir putus tapi sedikit mau putus ya. Kalau dia udah rusak beneran, dia tidak ada nilai tahanannya. Jadi nilai tahannya satu seperti ini atau tidak terbaca ya, itu dia rusak lilitannya. Tapi kalau nilai tahannya di atas 600 itu dia sebenarnya juga udah lemah, dia udah rusak, nilai tahannya udah melar gitu ya. Jadi yang normal adalah 300 sampai 600 ohm, itu adalah nilai normalnya. Tapi untuk
Untuk dinamo orbit atau dinamo kipas angin yang model orbit itu nilai tahanannya adalah 100 sampai 300 ohm. Jadi nilainya ada yang 100 sampai 300 ohm, ada yang 300 sampai 600 ohm. Itu adalah nilai standarnya atau nilai normalnya ya. Kemudian setelah kita tes lilitannya, yang ini lilitannya ya, kita selanjutnya tes kapasitornya. Karena kapasitornya ini biasanya juga kadang melar ya. Nilainya kapasitor untuk kipas angin jenis ini itu biasanya 1,5 sampai 2 mikrofarad ya. Tapi kalau untuk kipas angin besar itu bisa sampai 3 mikrofarad sampai 5 mikrofaradnya. Ini kita tes ya. Untuk kapasitor kita matikan dulu multitesternya, kita ubah ke posisi kapasitan ya untuk pengecekan nilai kapasitannya ya. Seperti ini. Oke, terserah kita pakai mau 2 mikrofarad atau 20 mikrofarad tergantung nilai kapasitor yang mau kita ukur. Ini nilainya 1,5 ya. Nah, untuk posisi kabel probe-nya ini kita pindah ke bagian sini. Oke, jadi ada perbedaan ya. Kemudian kita nyalakan. Nah, perhatikan ini adalah normalnya. Kalau kita sentuhkan, oke, ini berarti kalau nilainya nanti menunjukkan sini berarti short ya. Kalau misalkan kita tes kapasitornya. Nah, kita lihat apakah kapasitornya masih bagus. Jadi yang kita ukur adalah kabel di kedua ujung kapasitornya. Oke. Perhatikan teman-teman, nilainya adalah 1, lihat di multimeter 1,6 ya. Berarti ini kapasitornya masih bagus ya, teman-teman. Oke, berarti dari pengecekan yang kita lakukan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kipas angin ini ada masalah di mesin atau dinamo mesinnya ini ya, karena dia nilainya sudah melar melebihi dari 600 ohm. Nah, caranya adalah terpaksa kita ganti mesin, karena ini mau dipaksakan kayak apapun ini tetap tidak bisa maksimal meskipun lilitannya tidak putus ya, tapi nilai hambatannya sudah melar terlalu tinggi, itu putarannya tidak buat kenceng, atau nanti kalau kita pasang beban baling-baling itu juga tidak akan bisa berputar ya. Oke, itu saja tutorial yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara mengecek kipas angin rusak atau enggak secara full. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.